Hai, welcome back to our channel. Journey, Jessica, Gandhi. and Jovanka. Kali ini kita spesial banget. Ini adalah hotel pertama kita di luar Jabodetabek. Kita lagi di mana nih, Mam? Di Apurva Kempinski, Bali. Oke, seperti biasa kita akan ajakin kalian room tour dulu. Yuk, langsung aja kita lihat. Hai, kita sekarang ada di kamar nomor 5086. Yuk, kita langsung lihat kamarnya kayak gimana ya. Oke, nah ini kita begitu masuk, dia sudah ada seperti biasa evacuation road-nya ya. Dan kita ini kamar paling ujung ya sebenarnya di sini sampai ke pintu evakuasinya. Oke, nah ini kita langsung ada walk-in closet-nya. Nah di sini walk-in closet-nya juga cukup luas ya, luas banget sih malahan. Nah di sini dia juga udah langsung kasih ada berangkas. Ini bukanya gimana ya? Itu langsung buka ini aja, Mam, pintunya. Oh ini langsung. Udah ditanam jadi nggak mungkin dibawa ya. Iya. Lalu ada laci-laci di bawah dan electric socket-nya tuh ada di atas. Jadi buat panelnya di atas. Oke, nah di sini dia udah kasih kita kayak apa nih ya, Pak? Amenities. Oh, ini laundry bag. Dan ada tas ini ya. Dan yang menarik ini ya. Paper bag, udah jarang kita temuin nih paper bag. Yang menarik nih, Papi lihat di sebelah sini, Papi. Dia punya autan, vape. Lalu ini apa nih? Oh, buat nyamuk. Mungkin di sini memang karena alam terbuka ya. Jadi dia sediakan untuk kita supaya nggak digigit nyamuk. Ini Iya. apa ya, Pak? Mungkin listrik juga sepertinya. Bisa Oke, dibuka nggak? kita nggak bisa buka. Oke, nah ini di sini ada tasnya berbayar ya, tapi kita boleh pakai selama ada di lingkungan hotel. Dan ini harganya 180.000 kalau kita mau bawa pulang. Kemudian ini ada hanger dan ada topi ya, Pak ya? Nah, kalau topi ini informasinya tadi pas kita check-in boleh dibawa pulang ya, komplementer. Itu topi Ada yang cowok ya? cowok, ini ada topi yang Topi yang cewek. cewek. Jadi lengkap ya, suami istri nggak perlu rebutan. Bisa buat aksesoris ya, lumayan. Nah di sini ada sikat sepatu, kemudian dia kasih juga ada payungnya. Yang dipinjemin juga, tempat koper ada yang di pojok sebelah sana, tempat tadi keranjang itu ada juga di sebelah sini, dan di bawahnya ada shoe polish. Polish ya. Jadi ada shoe service-nya ada di sana ya. Jadi di sini bisa buat taruh tas juga. Nah jadi ini walk-in closet-nya cukup luas sekali. Dan dia ternyata bisa ditutup juga. Walaupun menerawang ya sebenarnya. Jadi kalau ganti baju tidak disarankan di dalam, tetap kelihatan. Ya anyway kita kan satu Suami kamar istri, keluarga istri ya, maksudnya keluarga ya. ya. Oke, nah kita langsung ke seberangnya. Di seberangnya ini ada meja barnya minibar. dulu ya. Minibar. Di bawah sini ada kulkas ya. Dan ini kosong ya karena based on request dan itu berbayar. Lalu ada biasa Gelas. sendok, gelas dan teman-temannya. Lalu kosong. Di sini ada teh, gula, kopi. Tea. Dan di sini peralatannya ada apa Ada namanya? kapsul buat espressonya. Ini Iya. mesinnya ada di sebelah sana ya. Ini Ada buat masak air kettle. hangat dan ini ada mineral water-nya. Kita hitung ya mineral waternya kita baru lihat satu ya di sini. Iya, dan ini ada Membuka bottle openernya. betul. Nah, Ini kita kamar tutup. mandi juga tetap menerawang. Jadi sebenarnya agak sulit kalau bukan suami istri atau keluarga ya. Jadi nggak banyak- menerawang sih, ini kan kaca. Oh, kaca ya? Iya. Soalnya di depan itu kayak menerawang. Oh enggak. Ini sebetulnya cermin, jadi dia ketutupan sebetulnya. Oke, ini ada wastafelnya ada double. Ya, Suami jadi dan istri bisa sendiri-sendiri. ada hand towel ya seperti biasa. Lalu di sini udah ada sabunnya dan ada kaca pembesar. Aduh, mami ini berantakan banget. Kaca pembesar ini harusnya sih bisa dinyalain ya, cuma nggak tahu nih. Nah, di sini udah ada amenities-nya ya. Nah, kemudian kita dan yang unik nih dia selalu ada botol opener ya.
Karena botolnya botol aqua atau mineral Oh, waternya itu botol I kaca yang see. mesti dibuka kayak botol bir ya. Iya. Jadi di mana ada botol minuman dia akan menyiapkan botol Bener. opener. Jadi total udah ada 3 botol yang kita lihat di sini. Sini ada handuk kecil dan handuk besar. Lalu di laci sini kosong. Nah, di sini adalah tempat kamar mandi WC-nya. Toiletnya pun ini kalau kalian udah pernah ngeliat video sebelum kita di sini, kita pernah ke Kempinski. Kempinski Jakarta ya. Ini juga sama ya, otomatis terbuka. Bidetnya juga untuk flush, lumayan banyak tombol-tombolnya, ada telepon, ada tisu dan juga cadangannya. Nah, ini yang menarik nih Mam untuk kamar junior suite seperti ini. Showernya ada yang hand shower, ada rain shower, dan ada juga kayak buat di spa di Pressure-nya punggungnya ya. ya. Jadi ada nanti kesemburnya keluar, dan ini bisa lihat view-nya langsung ke arah Laut. luar. Nah, jadi kamar mandinya cukup menarik ya, karena dia di sini ada bathtubnya yang besar sekali ya, tapi memang nggak sebesar Kempinski yang Jakarta nih. Tapi ini juga cukup besar. Kemudian ada ini ya, bathrobe. Nah, dari sini kita bisa langsung buka. Sebelum keluar Mam, di sini ternyata disiapkan ada slipper Mam. Oh iya, ternyata ada slipper Ada slipper di sini, dua di sini, jadi biasanya slipper di walk-in closet, di sini slippernya disiapinnya di dalam kamar mandi. Oke. Nah, ini kita bisa langsung buka pintunya. Ah, ada siapa di sana? Oke. Nah, ini karena kamar Ini kita dia. yang junior suite ya, Pap ya. Ya. Itu kita jadi dapat kolam renang pribadi, dan ini wow, kayak besar banget nih, bisa kita nikmatin buat keluarga kita. Dan tapi airnya dingin sayangnya ya. Kalau airnya hangat, wah nikmat sekali. Sedikit tips buat kalian untuk orang tua yang akan menginap di sini untuk jenis junior suite. Iya. Kolam yang mereka miliki itu ada beberapa tipe. Kita memang Papi pilih yang seperti ini biar agak lebih tinggi karena mereka ada kolam yang rata dengan lantai dan agak berbahaya kalau bawa anak kecil ya. Karena kalau rata dengan lantai kan mereka nggak lihat, nggak aware langsung nyebur. Sedangkan kalau ini kan lebih ada temboknya, jadi kayak Jovanka seperti ini kan masih kelihatan batasnya ya. Iya benar. Nah, dari sini juga ternyata dia ada ruangan khusus ya di sana. Kita mau ke kamar dulu atau kita mau lihat ruang rahasianya? Ruang rahasia dulu ya. Ya, oke. Nah, ini kita bisa lihat langsung masuk ke ruang rahasianya. Nah, jadi di sini dia ada terasnya ya. Jadi Nah, kayak makanya ekstra balkon ya. Dan Iya. tadi ketika kita check-in tuh diinfoin di Apurva Kempinski Bali ini cuman ada 2 unit junior suite yang punya ekstra balkoni seperti ini. Jadi kita kayak sundeck, ada 2 kursi di sini cukup luas. Walaupun belakangnya ini sebenarnya tembok dan itu orang bisa akses lewat ya. Cuma ini kita kan karena kamar paling ujung jadi akan jarang. Cuma yang paling menarik di sini adalah view-nya. Di sini tuh benar-benar prime karena kita akan lebih ke tengah, lebih center posisinya dan bisa view-nya lepas ke laut dan tengah-tengah dari Apurva ini. Semuanya bisa kelihatan dari sini. di sini dapat the best view ya, Mas ya. Betul. Karena di sini langsung ada grand stairs-nya mereka, tangga yang paling fenomenal, dan ini kan tepat di tengah-tengahnya. Bisa kalau kuat naik dari atas sampai bawah ya. Oke, kita lihat ke area selanjutnya. Kita akan masuk ke dalam. Cuma di sini juga enak ya, Mam, karena ini glasses loh. Jadi kalau hujan air di atas pun nggak akan masuk gitu. Di atas sebelah sininya lari sedikit ya. Cuma di sini kayaknya mungkin lebih cuma buat kalau kita mau jemur kali ya. Ya. Oke, kolamnya dalam ya. Kita masuk ke dalam. Ke ruang kamar utamanya, jadi di sini kan kita bisa buka ya. Kemudian kita masuk langsung di ruang utamanya, kamarnya yang berantakan. Juga ada activities dan amenities buat kids ya, seperti biasa kalau di Kempinski mereka tuh benar-benar thoughtful banget ya, kasih sampai bahkan sleeper anak-anak pun mereka siapin. Dan ini ada pamper semua, mereka benar-benar prepare buat tamunya. Nah, di sini juga bisa dikatakan yang lucunya ada pasang bird ini dia tuh Itu burung jalak buat ganti spray.
kertas doang, penanda. Dan di situ kenapa banyak burung jalak? Karena kids club mereka namanya itu jalak. Jadi mereka banyak kasih ornamen jalak di sini. Itu apa, Mam? Nggak tahu sih ini apa ini buat Oh, itu taruh- coaster buat tempat minum, alas minuman ya. Lalu ada Bible, ada Al-Quran, ada kiblat arahnya juga di sebelah sana, dan itu banyak laci-laci, colokan juga banyak. Jadi gampang ya kalau mau ngecharge, kalau mau tidur. Ya. Nah, oke, kita langsung jadi kita bisa ada ruang tamu. Ada buah yang udah dicoba-cobain sama Jovanka. Di pojok ada ice bucket, bisa minta. Ini nggak cuma fruit, Mam, ada cake juga nih. Iya, complimentary. Oke, bisa di slide. Ada kue macam-macam ya. Ini kayak jajanan pasar seperti ini. Lalu mereka, oh di sini dijelasin, Mam. Kuenya tuh kue apa-apa aja kita bisa baca. Jadi mereka udah kasih penjelasan kue apa yang mereka sajikan. Lalu ini ada greeting card. Ada Amit Sharma, thank you. Lalu ada working desk. Soketnya mereka mengamankannya tuh di dalam kotak sini ya, Mam. Jadinya aman kalau bawa barang-barang, nggak takut kesetrum. Ada USB port juga. Dan inilah kamar Junior Suite. Nah, ini datang barusan lagi ada welcome amenities. Ini dapat letter lagi dari Lady in Red, Gabriela, thank you. Ini tadi barusan yang dikirimin ada rose wine dan ada cookies, thank you. Nah, tadi udah lihat ya, kamarnya istimewa sekali karena dia ada pool ya. Ini pertama kalinya kita punya kamar yang punya private pool sendiri. Betul, dan pastinya hotel ini tuh luas banget ya, Mam. Makanya kita langsung ajakin aja kalian untuk hotel tour kita, dari kita check-in sampai muter-muter area hotel ini. Yuk kita lihat. Oke, kali ini kita ajakin kalian mulai dari gerbang depan ya, Mam. Di sini akan disambut dengan gerbang dengan kanopi tumbuhan, pohon-pohon yang rindang banget. Iya, jadi cantik sekali ya. Dia punya gerbang pohon terbuat dari tanaman ini, jadi sangat sejuk. Lanjut, kita setelah drop koper pastinya akan masuk dan kita akan disambut oleh taman air yang luas. Ini masih cukup jauh ya jalannya untuk sampai ke lobinya. Jadi dia cukup luas ya area lobinya. Kita harus muter dulu, kemudian baru sampai di lobi utamanya. Di area lobi ini ada beberapa staff yang akan menyambut kita. Dia akan bantu cek kita tamu di tipe kamar apa, check-innya ada di mana, karena kemarin itu ada 3 atau 4 poin check-in ya. Jadi mereka membagi beberapa tempat biar tidak terjadi penumpukan. Karena kita di Junior Suite, kita diarahkan untuk check-in di Cliff Lounge di lantai 9. Jadi kita diarahkan banget nih, kita harus kemana, ketemu siapa, nggak akan tersesat di resort yang besar banget. Begitu sampai ya, kita bisa enjoy ya, duduk-duduk, dan ini adem banget dibandingkan cuaca di luar. Bapak, jadi untuk stay-nya Bapak 2 malam di kamar Cliff Private Pool Junior Suite. Karena benefit untuk platinum membernya, jadi kamarnya di-upgrade di Cliff Private Pool Ocean Junior Suite, Pak ya. Untuk kamarnya sendiri juga sudah kami assign di kamar yang ada ekstra balkoninya, Bapak. Iya. Jadi kalau kamarnya ini nanti kolam vertikal, nanti kita ada pintu jadi ekstra balkoni. Jadi dari total suite kita 176 room hanya ada 2 room, Pak, dengan ekstra balkoni. Iya. Di sini, Bapak. Oke. Untuk halaman kedua,
Jadi kita Bapak sama pandemi ada pembatasan makanan dari luar atau online food. Lalu untuk kunjungan medis dari luar belum diperbolehkan. Jika Bapak butuh bantuan medis, kita di sini ada 24 jam in-house clinic. Lalu untuk menghangatkan ulang makanan dari luar juga kami tiadakan selama pandemi. Dan nanti mohon dibantu untuk form deklarasi dirinya Pak, dapat dibaca sedikit di sebelah sini lalu ditandatangani. Ya, jadi misalnya ini pun untuk makanan dari luar Bapak atau online food masih kami perbolehkan, hanya sedikit dibatasi. Jadi misalnya Bapak ada order makanan dari luar atau online food itu bisa, tapi mohon maaf hanya diambil di lobi terdepan. Ade, suka mewarnai. Dapat lagi. Terima kasih Anti. Kemarin dari Kemensky Jakarta dapat di sini Kemensky sini dapat lagi. Mau satu lagi Bu, saya ambilkan satu lagi. Yang tawannya oh ya. Ini untuk adanya ada mango juice. Ada mango juice Kak. Saya taruh sebelah sini ya Bu ya. Iya, terima kasih. Kemudian untuk laundry-nya kita ada wedang. Wedang. Bukannya nanti di kamar. Ya. Di kamar aja ya Kak. Terima kasih. Ini dan karena Bapak dan Ibu juga direct booking itu mendapatkan voucher. Vouchernya itu 1 kali koktail atau mocktail di seluruh dining venue kita. Jadi siapa tahu Bapak Ibu ada booking lunch atau dinner di hotel, untuk minumannya dapat ditukarkan mocktail yang non alkohol atau koktailnya Pak. Oh ini koktail kan ya? Iya, kalau itu koktail Bapak. Di semua F&B ya? Iya, dining venue Pak. Kecuali in room dining tidak bisa. Warna apa itu? Iya. Ini untuk benefitnya Bapak. Jadi untuk kamarnya sudah include breakfast dan club lounge akses untuk 2 dewasa plus 1 adiknya. Untuk breakfast mulai dari setengah 7 sampai 12 siang. Khusus tamu Cliff kita ada di lantai 10 untuk breakfastnya Pak. Lalu kita juga ada afternoon tea yang mana ini sudah berlangsung setiap hari jam 3 sampai jam 5 sore di lantai 10 juga. Kita juga ada complimentary evening cocktail, jadi ini free flow beer, wine, cocktail, dan mocktail mulai jam 5 sampai jam 7 malam. Lokasinya di Pala Rooftop Bar kita di lantai 1 Arena. Untuk di refreshment kita ada bar di luar sini di lantai 9. Kalau Bapak Ibu ingin memesan kopi, teh, soft drink, jus, atau adiknya mau susu, itu semuanya free flow. Dari kami buka setengah 7 pagi sampai kami tutup jam 9 malam. Mr. Lian, welcome back. How are you? Good? Good. We received a request and I think the room was available when you preferred. That's the best thing. It's one suite which is very high in demand. So, and when we got your message, you put on the right time, so we had it available. So the team has arranged for you. Okay. I wish you a lovely stay. Okay, thank you. Thank you. Enjoy. Thank you Uncle. Enjoy. Thank you. Nice to meet you. Thank you. Thank you. Yeah. Welcome to Jakarta Kempinski Bali. Nice to meet you. My name is Yumi. Yeah. Yeah, good to see you. This is my name card. So during your stay, Thank you. Yeah. during your stay, if you need anything, please contact this mobile number. Setelah proses check-in dan penjelasan detail tentang hotel, kita akan diantar lagi nih dari Cliff Lounge menuju ke kamar, dan nantinya juga akan dijelaskan beberapa fitur yang ada di dalam kamar. Jadi kita benar-benar kayak dimanjain banget nih. Nah, ini dia pork ribs yang kita pesen. Awalnya tuh bilangnya porsinya nggak besar ya pas kita tanya ke waiternya, tapi ternyata kalian lihat kan tadi dibandingkan dengan tangan ini lumayan besar, dan rasanya kita cobain tuh enak banget. Nih dipotongnya tuh gampang, empuk, dan kalau kita sih buat dinner cukup ya Mam, buat berdua. Ternyata satu porsi pork ribs yang ada di sini rasanya juga nggak kalah dengan pork ribs lainnya yang ada di Bali pastinya. Ya, jadi di sini kita udah malam ya kesini, dan Jovanka tuh tadinya udah ketiduran di stroller ya.
Tapi kemudian di tengah lagi makan dia bangun, dan biasa ya kalau anak kecil mintanya digendong. Sambil ada alunan lagu jazz ya, waktu itu kita jadi enjoy banget nih buat dinner di malam pertama kita. Iya. Dan ini pork ribs-nya enak banget. Sayangnya waktu itu pas pulang kita mau balik ke kamar tuh hujan, tapi kita nggak perlu khawatir nih karena di Apurva ini ada servis bagi gratis. Kita tinggal naik bagi car-nya, akan diantar dengan driver yang ada di sini sampai ke lobby lift kita di bawah. Lanjut di hari kedua nih, pagi-paginya kita ikut fantasi tour ya. Jadi di sini hanya boleh 1 anak dan 1 dewasa masuk ke dalam koral restoran yang paling ikonik nih dari Apurva Kempinski. Iya, jadi ini menjadi bagian dari kids activity-nya ya. Tapi dia jadwalnya memang pagi-pagi hari, karena kalau malam kan ini digunakan untuk sebagai restoran ya, Pap ya. Betul, harus daftar dulu. Dan ini ramai juga ya, Mam, ternyata. Ini kegiatannya ngapain nih, Mam? Kasih makan ikan ya? Enggak sih, jadi bener-bener cuman foto-foto aja sih. Halo, good morning semuanya. Kita lagi mau breakfast. Hari ini kita karena kesiangan, kita breakfastnya di lunch ya. Karena lunch ini breakfastnya bisa sampai jam 12 siang ya. Jadi generous banget, biasanya cuma jam 10, jam 11, ini jam 12 waktu setempat. Yuk, Yuk. kita makan dulu. Nah, ini dia makanan yang kita ambil untuk breakfast di Cliff Lounge, dan ini specialitiesnya tuh kayak di telurnya karena pakai lobster, pakai truffle, dan menu lainnya tuh kayak bukan di lounge aja gitu, kayak buffet restoran utama ya, Mam. Iya, nah kebayangkan breakfast utamanya seberapa banyak menunya. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya lounge itu kan 2 lantai, lantai 9 dan lantai 10. Kita makan itu di lantai 10. Di lantai 9 ini tempat kita check-in, di sebelahnya juga banyak kursi, ada business corner, dan yang unik di sini tuh ada 2 kolam renang loh di lounge-nya. Khusus untuk yang kamar junior suite ke atas, sampai kita juga bisa afternoon tea. Nah ya, afternoon tea-nya juga spesial ya, kita bisa pesan minuman-minuman yang memang dia sediain ya di afternoon tea. Kita ajakin kalian muter-muter. Di sini ada Chinese restaurant namanya Payun, dan kita cantik banget nih kalau ngelihat resort ini tuh dari lantai atas. Ini kita akan turun. Nah ini di bagian Jala Kids Club-nya. Sayangnya kita nggak masuk ke dalam karena waktu kita sangat mepet ya, karena kita cuma 2 hari, jadi kurang banget. Tapi di sini cukup banyak juga sih mainan yang ada di taman luarnya ya. Iya, jadi ada yang outdoor, ada yang indoor. Lanjut, kita ajakin kalian jalan selanjutnya. Ini adalah ke arah pantai pastinya, karena nggak afdol ya kalau kesini kita nggak main pasir, nggak main di pantainya. Iya, jadi Jovanka seneng banget nih bisa main pasir. Nah ini pantainya luas sekali ya, Pap. Dan tipikal di Nusa Dua, jadi pantai putih, pasirnya, dan ombaknya nggak terlalu besar. Di sini kita bisa ngeliat juga ada chapelnya yang kalau menurut Papi ini kayak ikan paus lagi menganga gitu ya. Serta ada fasilitas untuk membersihkan diri, jadi kita suka banget nih. Nah di sini juga ada kolam renangnya, di mana dia juga cantik banget ya, di malam hari obor-obornya nyala. Untuk malam kedua kita makannya di Izakaya by Oku, jadi ini Japanese restorannya mereka. Dan menunya itu lumayan unik ya, Mam, karena mereka sebenarnya ini kayak affiliated dengan Oku restoran yang ada di Kempinski Hotel Indonesia Jakarta. Ya pokoknya nggak perlu diragukan lagi karena rasanya enak banget. Buat anak-anak juga kayak Jovanka nih suka banget nih sopnya dan makan makanannya. Untuk truffle gyudon ini luar biasa. Telurnya tuh juga setengah matang, jadi pas kita aduk tuh benar-benar melted banget. Dan kita pesen tambahan ya, Pap ya, untuk menu ini. Iya. Ini suasana pendopo lobby, jadi lobby utama yang mereka tuh namanya pendopo lobby. Kalau malam ini lebih atraktif ya, Mam, karena lampunya tuh nyala semua, bahkan lantainya aja tuh kayak marmer yang bisa glowing. Ya, dan pemandangan dari atas walaupun anginnya kencang banget itu tuh worth it banget karena bener-bener indah, dan dia banyak kursi-kursi gitu ya buat kita duduk-duduk santai menikmati angin sepoi-sepoi di malam Kalau hari. mau cemilan juga itu bisa pesan di Selasar Deli, dan tadi ada toko juga. Kalau kita pastinya selama menginap paling suka nih berenang di kamar ya, karena fasilitas yang tidak boleh dilewatkan pasti. Ya, dan di sini kita karena kamarnya cukup berada posisinya di tengah,
Jadi kita bisa ngeliat pemandangan dari atas kolam renang tuh, infinity poolnya tuh kayak dapet banget ya Pap. Dan ini memang kita paling bolak-balik ya di situ. Padahal kita juga tetap sih berenang di area bawahnya di main poolnya. Dan kita akan lanjut lihat untuk area breakfast kita yang kedua di Pala Restoran. Jadi ini main restorannya mereka. Kalau kalian yang bukan di kamar tipe suite, itu breakfastnya memang hanya di tempat ini atau di Reef Beach Club. Jadi mereka membagi beberapa tempat. Di sini menunya lengkap banget juga untuk kita bisa pilih. Nah kebetulan nih pas hari ulang tahunnya Papi, jadi special thanks buat para kru dan staff yang repot-repot nih ngasih kado kue ulang tahun buat ulang tahunnya Papi. Ya, jadi kita memang ini special staycation untuk ulang tahun Papi. Itu mereka sampai mencari dulu memastikan di mana posisi Papi breakfast, karena kita kan ada banyak pilihan tempat untuk breakfast dan mereka hunting dulu nih ada di mana. Jadi kita merasa sangat spesial. Nah ini kolam renangnya, kita juga sempat berenang sebentar doang karena panas ya, kita udah siang berenangnya. Di sini ada air minum juga nih, jadi gampang, nggak perlu bawa dari kamar, dan juga pastinya ada towel yang disiapkan untuk kita berenang, dan juga dari sun lotion juga kalau di sini. Oke, itu dia, seru banget ya. Dan menurut kita, kebetulan kita stay di sini 3 hari 2 malam, itu kayaknya masih kurang banget ya, karena banyak hal yang kita belum sempat explore nih. Iya, jadi memang banyak banget di sini tempat-tempat yang kita mungkin belum sempet videoin ya, karena mungkin nggak cukup waktunya buat kita datang ke masing-masing tempat tersebut. Jadi memang hotelnya itu tuh luas banget ya Pap ya. Betul, dan ini konsepnya pastinya untuk kalian yang pengen stay nggak keluar sama sekali dari area hotel ini. Jadi cocok banget karena mau dari anak-anak ada, mau main pasir pantai juga bisa, mau aktivitas yang lainnya pun banyak gitu. Apalagi kalau kita di kamar yang seperti junior suite ini aja tuh kayak udah feels home banget, kayak udah nggak mau keluar kamar gitu. Kolam ada, kita bisa ada balkon, bisa ngeliat pemandangan, pokoknya enak banget di kamarnya. Iya, dan pemandangannya bagus banget. Jadi benar-benar kalian harus cobain ya kalau misalnya datang ke Bali. Nah, kita pastinya ada yang suka banget nih ya Mam dari hotel ini. Yang pertama kita ngeliat hospitality-nya nih, Kempinski kayaknya memang benar-benar luar biasa ya Mam. Iya. Mau di Kempinski Jakarta ataupun di Kempinski Bali, itu kita top banget deh sama servicesnya, karena bener-bener kita ngerasa dijamu banget gitu ya Pap ya. Feels welcome banget ya, karena kita check-in aja tuh kita berasa personalized banget. Jadi mungkin memang karena kita juga ambil junior suite ya, junior suite ini kita bisa check-innya itu di Cliff Lounge, jadi bukan di lobby pendoponya. Dan di sini tuh kemarin entah kenapa kita kayak di greetingnya itu di welcome ada hotel manajernya, ada petugasnya yang pastinya yang menyambut kita, lalu juga ada Lady in Red, terus Cliff Lounge manajernya, semua kayak nyamperin, memperkenalkan diri gitu, kayak feels welcome banget gitu kita. Ya, dan yang pasti yang paling istimewa karena Papi berulang tahun, jadi pas kita lagi breakfast gitu ya, bisa tiba-tiba ada yang datang nyanyi happy birthday, kita aja bingung karena kita nggak request sama sekali gitu. Betul, kita nggak mention terlalu detail karena ya memang sebenarnya Papi ulang tahun itu pas jamnya mau check out hari yang terakhir gitu. Jadinya spesial deh. Iya, nah pastinya kita juga puas banget ya selama nginep di hotel ini, walaupun memang rasanya ada kurang ya, maksudnya kurang waktunya gitu ya, karena tempatnya terlalu besar gitu ya, jadi kita perlu tambahan waktu untuk mengeksplor. Cuman memang karena ini hotel bintang 5 dan kita sudah tahu ya kualitasnya dan harganya cukup mahal pastinya gitu. Nah, kalau kalian mau kesini disarankan memang pastiin waktunya cukup ya. 1 hari pasti nggak cukup, 2 hari sebenarnya kayak gitu juga masih belum cukup. Jadi bisa mempertimbangkan lebih lama, walaupun tadi yang Mami bilang kocek kita mesti siap ya, lebih tebal lagi. Di sini aktivitasnya kita acung jempol, fasilitasnya bagus, hampir nggak ada kekurangan ya menurut kita ya. Karena makanannya oke, hotel fasilitasnya juga masih bersih ya, walaupun kemarin mungkin kosong pas pandemi gitu. Dan di sini alternatif untuk kita cari makan siang atau makan malam itu tuh banyak banget. Bahkan untuk breakfast pun mereka bisa bagi kita ke beberapa tempat ya. Jadi kalau misalnya kita bisa ke tempat breakfast utamanya, namanya apa Pak? Di Pala Restoran. Pala Restoran. Itu kalau dia penuh bisa ke Reef Beach Club. Iya. Untuk yang junior suite ke atas kita bisa dari Cliff Lounge. Jadi
bisa sampai 3 tempat sebenarnya ya. Iya, Jadi mereka saking benar-benar luasnya, luas dan juga menghindari physical distancing yang terlalu padat. Benar, dan dari masing-masing tempat itu sendiri dia punya menu breakfast pun banyak gitu ya, lengkap gitu. Jadinya kita nggak ngerasa rugi walaupun kita makan di salah satu tempat breakfastnya kayak gitu. Betul. Nah, itu aja review kita singkat kali ini karena tadi kalian udah lihat hotel tournya panjang pastinya. Pastikan kalian kalau ada pertanyaan boleh nih kita bantu jawab. Silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komen. Dan tentunya jangan lupa untuk di-subscribe, dikasih video ini ke teman-teman kalian yang mau mencari referensi liburan ke Bali. Oke, jangan lupa di-like juga ya videonya. See you on the next video. Bye. Bye-bye.